Baik, selanjutnya kita akan membahas lagi dengan metode yang berikutnya, yaitu metode Martingale. Nah, metode ini sudah sangat luas diperbincangkan atau sudah sangat dikenal, dan salah satu dari keunggulan dari teknik ini adalah dia dapat memberikan kita keuntungan yang lumayan besar. Hanya saja eh, cukup beresiko atau berbanding lurus dengan resikonya, dan nampaknya memang trading seperti itu, karena semakin deras arus yang kita temui maka resiko juga semakin berbanding lurus. Karena tekniknya adalah teknik melawan arus, di mana jika harga mengalami kenaikan, kita justru malah melakukan posisi buka sell, dan sebaliknya jika harga mengalami penurunan, maka kita melakukan posisi buka buy. Eh, karena risikonya, maka di sini saya coba untuk menggunakan teknik yang mungkin sedikit mengurangi risiko. Tentu saja bukan yang terbaik, bisa digunakan teknik-teknik yang lain. Oke, kita coba. Kita pilih teknik Martingale, buka posisi di paut saja dengan buy, kemudian Martingale. Di sini kita ingin mengurangi sedikit resiko dengan cara tidak masuk lebih awal. Kita mengambil posisi yang tidak tidak harus berlawanan arah. Sorry, kita mengambil posisi tetap dengan teknik berlawanan arah, tetapi kita mengambil posisi di mana kita perkirakan bahwa arus yang kita lawan itu sudah tidak terlalu besar. Nah, untuk itu di sini kita akan gunakan trend line. Di sini saya akan gunakan trend line di time frame M1 pada posisi atau pada tren yang negatif atau mengalami penurunan, dan saya menggunakan teknik least square atau perhitungan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil yang biasa dikenal di statistik. Kemudian kita akan mengambil posisi di mana kita memulai dari awal hari trading, atau di sini dicentangi di kain daily period. Jadi nanti kalau misalnya ini adalah separatornya, ini nanti contohnya mungkin akan seperti ini. Kita mengambil tren negatif yang mungkin seperti ini dan diawali di awal hari atau di sini. Oke. Dan kita masuk pada jam kurang lebih, kalau pukul 16, mungkin 16 berarti 20, kurang lebih 6 jam terakhir atau sepertiga ya, seperempat dari hari pasar. Mungkin ini kalau di waktu Indonesia itu berarti dia sudah masuk dini hari. Oke, kita buat trennya. Sini masuk negatif, oke. Selesai, kita buat tren. Jadi ini kita menggunakan filter trend. Kemudian kita masuk pada automatic tradingnya. Kita gunakan Martingale. Dan kita masuk pada seperti tadi jam 16.
dan hanya buka atau memulai trading dalam periode daily juga, supaya tidak terlalu sering buka posisi. Karena kalau kita terlalu sering buka posisi di hari yang bersangkutan, bisa jadi nanti kita punya transaksi atau buka posisi atau posisi-posisi yang kita buka itu menyeberang di hari berikutnya, sehingga nilai logisnya sudah tidak kena lagi karena hari berikutnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Di sini juga kita melihat berdasarkan pengalaman bahwa ketika tren turun di hari itu, selalu saja ada pantulan, atau ini kalau tren turun berarti ada pantulan, kalau tren naik pantulan juga mungkin ya, tapi ya setidaknya ada sekitar 175 poin kalau di sini ya, sekitar itulah 175 poin, dan itu kita manfaatkan untuk memperoleh take profit. Volume ya kita gunakan saja volume. Nah, cuman kalau misalnya terjadi volumenya ternyata posisi kita itu harga sudah langsung berbalik arah, volume dengan 0,01 itu kan kecil sekali. Berarti kita manfaatkan, kita coba-coba menggunakan volume 0,1 dan kita ambil take profit, kita gunakan trailing stop, tetap kita gunakan trailing stop untuk memperoleh posisi profit yang sedikit bisa lebih banyak jika ternyata terjadi harga terus-terusan naik. Oke. Kemudian kita di martingale, kita kasih jarak dia 25 poin saja untuk setiap transaksi. Bisa diatur, kita bisa mengatur melakukan increment di sini. Bisa diperlebar atau bisa dipersempit jaraknya. Seperti pada teknik follower, kemudian berikutnya, mengapa kita ambil teknik dengan menggunakan range yang dekat sekali? Karena ini kan kalau misalnya kita berada di posisi, anggaplah misalnya kita berada di sini, kemudian kita mengambil jarak 100 poin, mungkin kita harus melewati ini sehingga kita tidak berada pada transaksi atau tidak berada pada titik ini, titik di sini. Jadi kita mempersempit jaraknya supaya kita selalu berada pada titik persis ketika harga benar-benar memantul. Oke, itu kenapa alasannya kita menggunakan range yang lebih sempit. Kemudian volume kita gunakan target coin. Ini harus ada penjelasan sebenarnya dengan menggunakan target coin. Nanti akan ada lebih jelas bagaimana bagaimana teknik target point ini. Kemudian jadi saya kasih di sini target poinnya adalah 100 dan saya gunakan viability only. Viability only itu adalah kita hanya menghitung kerugian saja, tidak menghitung keuntungan ketika kita melakukan hedging. Kemudian sini tidak perlu. Nah, kita aktifkan trailingnya dulu. Kasih trailing stop 100 karena tadi target point 100, maka kita kasih juga trailing 100 margin 100 dengan step 25 poin. Selanjutnya volume sudah ability only. Kemudian bagaimana untuk menutupnya? Untuk menutup di sini ada banyak teknik. Salah satunya adalah menggunakan teknik
menutup keseluruhan transaksi yang sudah kita hitung dengan keuntungan. Nah, caranya adalah kita cutting. Cutting di sini punya variabel, kita bisa gunakan eh, poin untuk menghitung. Jadi misalnya kenaikan 100 poin itu kita mau misalnya memotong sampai 4 atau 3 transaksi bisa. Kalau 4 transaksi berarti bagi 4 100 berarti 25 poin. Tapi di sini kita akan langsung menutup keseluruhannya. Jadi kita kasih 1 poin saja. Kemudian step over itu nanti akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian sudah oke. Metode trailing cutter sudah selesai. Oke, nampaknya sudah siap. Kita coba. Kita namai dia Martingale buy. Oke, kita tes. Cukup. Coba kita tes. Dan lumayan kencang. Baru bulan 3 sudah 70%. Bulan 4 80%. Oke, sudah selesai dan kita lihat hasilnya. Ternyata luar biasa. Cuman equity-nya agak sedikit lumayan penurunannya ini karena sampai 13.000, 55,24%. Tapi keuntungannya besar sekali. Dia menghasilkan 27.000. Ini berarti sekitar, bukan sekitar, tapi 27 berarti 270%. Equity drawdown absolutnya 7.600. Nah, sebenarnya ini masih agak riskan. Bisa dibuat jadi volumenya agak sedikit berkurang supaya drawdownnya tidak terlalu tinggi. Oke, itu cukup saya rasa untuk teknik ini. Pertanyaannya sekarang, apakah hal yang sama berlaku apabila kita melakukan pembalikan arah atau berlaku pada posisi sell juga?
Coba kita balik arahnya dengan menggunakan posisi sell. Nah, coba balik. Yang ini kita simpan dulu, kita tutup dan kita buat baru. Kemudian kita load yang tadi. Nanti kita tinggal merubah variabelnya. Kita edit. Nah, kalau tadi di sini, oh sorry, ini kayaknya salah tadi ya. Oh sorry, sudah betul tadi. Oh iya, negatif, sudah betul. Kita buat, saya yang salah tekan tombol. Oke, kita edit yang ini karena tadi ini adalah posisinya adalah negatif atau tren turun, kita buat dia jadi positif atau tren naik, karena kita akan melakukan metode yang terbalik, yaitu dengan posisi sell. Ini kita langsung balik saja, sini jadi posisi sell, kita simpan, namanya marginale sell. Oke, kita uji apakah hal yang sama berlaku untuk posisi sell. Kita langsung start. Nah, selesai dan hasilnya mirip saja, hampir sama. Ini 100, oh beda ya, lebih besar yang tadi. Ini dia peroleh 174%. Drawdown-nya juga sedikit berkurang. Ya memang seperti itu, semakin tinggi resikonya, semakin besar pendapatannya. Saya rasa itu sudah cukup menjelaskan, dan nantinya kalau misalnya terjadi, kita bisa mengotak-atik, karena di sini banyak sekali yang masih bisa dijelaskan. Salah satunya kita bisa menggunakan metode hedging to hedging,
Bisa pakai follower, ini juga metode yang bisa digunakan untuk mengamankan situasi. Follower itu adalah kita melakukan transaksi atau kita melakukan hedging di sini. Jadi ketika hedgingnya misalnya apa? Ketika hasil tes itu ternyata menunjukkan bahwa ada satu masa di mana arusnya terlalu deras, kita mungkin bisa mengurangi beban dengan cara membuat satu hedging lagi atau hedging yang tadi yang marginal itu kita hedging dengan follower dengan cara melakukan hedging terbalik, yaitu mengiringinya dengan posisi buy. Nah, itu diperkirakan nanti sehingga bisa nanti diperkirakan arus yang kita lawan itu meskipun cukup deras, tetapi kita agak sedikit terbantu dengan posisi yang satunya lagi, yaitu teknik mengikuti pergerakan harga, yaitu dengan follower. Dan cara menutupnya juga di sini sangat banyak sekali metode-metode yang digunakan. Ini sangat panjang, tidak ingin dijelaskan satu-satu keseluruhannya karena banyak kita perlu memberikan alasan-alasan kenapa sehingga dibuat seperti itu, kenapa kita harus dan pada posisi mana kita seharusnya memulai melakukan teknik mengikuti pasar dan seterusnya. Saya rasa itu cukup dan ada satu lagi, jadi mungkin yang untuk penjelasan berikutnya, sorry, untuk penjelasan berikutnya karena kita sudah punya dua, satu buy dan satu sell, mungkin saya bisa kasih contoh untuk melakukan kombinasi. Walaupun sebenarnya kombinasi yang ini tidak terlalu penting karena kita bisa menjalankan dua robot, satu buy dan satu sell untuk kasus yang ini. Tapi dalam beberapa kasus jika kita menggunakan misalnya teknik-teknik seperti single entry, itu biasanya kita harus membuat banyak algoritma yang berbeda-beda yang di setiap harinya tidak tidak menutup kemungkinan filter kita itu tidak mengena pada hari yang ditempati, tetapi filter yang lain itu masuk. Contoh yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara menggabungkan dua algoritma. Ini tadi masing-masing disebut dengan satu unit algoritma. Dan kalau kita ingin menggabungkannya, kita tinggal membuat kombinasi. Ini ada salah satu contoh. Saya hapus saja ini. Nah, kita tinggal membuat gabungan dua unit algoritma. Tadi kita ambil posisi baik, kita tempatkan di sini, posisi sel kita tempatkan di sini. Nah, cara kerjanya adalah setiap grup itu hanya bisa menjalankan satu algoritma. Jadi kalau misalnya grup A sudah ada yang berjalan, maka algoritma yang lainnya itu tidak dijalankan lagi dalam kumpulan itu. Demikian juga di setiap grup B. Tetapi grup A dan grup B itu keduanya bisa berjalan secara bersamaan. Itu salah satu contohnya. Jadi karena ini merupakan contoh, saya buat saja contohnya. Kita buat ya namanya gabungan marginale. Kita simpan dan bisa kita tes, walaupun sebenarnya tidak terlalu penting dites karena sudah kita tes untuk setiap satu algoritmanya. Tapi karena kita menggabungkan dua algoritma, maka testing pasti akan berjalan lebih lambat. Karena kalau yang pertama tadi kita hanya menghitung atau komputer hanya menghitung satu algoritma, sekarang dia akan menghitung dua. Supaya kita tidak terlalu lama karena prosesnya nanti akan sangat lambat,
maka kita kurangi saja dia punya data cukup 3 bulan sajalah, karena kita cuma mau melihat contoh saja, atau 2 bulan sajalah, 2022 sampai dengan bulan 2, tanggal berapa ya, 28 mungkin, atau sampai bulan 3 lah, 31, kita uji sampai bulan 3 supaya tidak terlalu lama. Dan kita harus memilih di sini, karena menggunakan kombinasi, testernya juga harus kombinasi, Oke, kita coba. Sangat lambat. Kalau tadi kita menggunakan single, ini semestinya sudah sampai di bulan-bulan 7 atau bulan-bulan 8. Ini baru masuk bulan 2. Tapi bulan 2 sudah 100% ini. Ini 19 bulan 26. Tinggal butuh 100. Sudah 100%. Baru masuk bulan 3. Oke, sudah selesai, dan keuntungannya lumayan banyak. Ini 132%, 3 bulan. Ini tentu tidak terlalu menjamin karena data yang kita uji sangat sedikit.
harusnya kita bisa menguji sampai bertahun-tahun, kalau perlu sampai 5 tahun, dan dengan variabel-variabel yang berbeda-beda yang harus kita buat. Kita harus membuat atau mengotak-atik variabel-variabelnya sehingga nanti kita dapatkan algoritma yang benar-benar aman dan profitnya lumayan. Oke, saya rasa itu cukup. Teknik hedging to hedging sudah dijelaskan pada bagian followers, kemudian kombinasi dua algoritma trading juga saya sudah jelaskan. Tentu masih banyak yang harus dijelaskan, tetapi kita butuh waktu tentunya yang lebih panjang dan tidak bisa kita menggunakan apa tidak cukup kalau misalnya kita hanya menjelaskan sampai 1 sampai 2 jam mungkin. Dan yang paling penting tentunya Anda tidak akan mungkin untuk bisa memahami dan mengerti kalau Anda tidak mempraktekkannya. Untuk mendapatkan software ini tentu Anda dapat mendownloadnya di halaman web yang ditunjukkan pada bagian awal. Nanti kalau misalnya Anda sudah memiliki softwarenya, Anda dapat bertanya lebih leluasa dan akan lebih mudah untuk memahaminya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih.